wa ala alihi washabihi wasallim wa ba'd. Um, sebelum Ahi Yoga masuk barusan, sudah ada bincang-bincang sedikit dengan Pak Julianto. Sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang silakan dari antum, ntar Abi akan buka dulu pertanyaannya melalui ini. Ya. Nanti pertanyaan dari Pak Julianto ini belum dijawab oleh Abi, baru ditampung pertanyaannya dulu karena nunggu antum kan, nunggu Ahi Yoga. Nah sekarang mulai dari antum pertanyaannya. Bentar. Baik, silakan. Ada pertanyaan ke-8 sekarang. Nanti kita akan, dan sesi inilah sesi yang sangat penting sekali untuk mendalami ya, Silakan. Ya. Apakah akupuntur itu bisa menyembuhkan segala penyakit? Ya, baik. Sebentar, Abi ganti dulu dengan warna coklat. Oke. Baik. Pertanyaannya Abi robah ya. Penyakit apa saja? Oke? Oke, Bi. Nah, penyakit apa saja yang dapat diobati dengan akupunktur? Baik. Ya. Ini pertanyaan dari antum satu. Nampak kan? Ke sana kan? Jelas kan? Ya, nampak, Bi, nampak. Jelas ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bi, apakah kita boleh astagfirullah. Apakah boleh kita akupuntur semua badan? Apa berapa titik saja khusus? Apa ada maksimal yang nggak boleh kita lakukan, Bi? Baik. Abi robah sedikit pertanyaannya. Jadi berapa jarum ya? Atau kali akupunktur. Bisa begitu? Ya, betul. Nah, berapa jarum? Berapa jarum yang digunakan satu kali akupunktur? Baik. Kalau masih ada pertanyaannya, tumpahkan aja sebelum hilang. Ya, nanti kita akan satu-satu secara rinci. Insya Allah secara tuntas akan Abi jawab. Ya. Berikut lagi. Bentar, Bi. Bi, saya kan pernah nih. Ya. Ada teman saya yang kecelakaan, gitu kan? Nah, Anda itu heran, kok kenapa akupuntur bisa menyembuhkan itu, Bi? Dia kan parah nih di tulang. Kecelakaan apa? Kecelakaan kayak apa ya? Tulangnya itu gimana ya? Pokoknya jatuh dari motor dah gitu. Tulangnya ada kenapa gitu. Kok bisa sembuh dengan akupuntur, Bi? Baik. Yang dia rasakan apa waktu itu? Sakit? Lumpuh? Kayak lumpuh. Seperti lumpuh. Baik. Ya. Gini aja, singkatnya adalah lumpuh, kan? Gitu kan? Akupunktur, terus sembuh, gitu kan? Ya. Nah, bagaimana nih? Gitu kan? Bagaimana penjelasannya bagaimana? Lumpuh, lumpuh. Ya ini lahiriahnya karena kecelakaan kan? Kecelakaan. Lumpuh karena kecelakaan atau kecelakaan eksiden menyebabkan lumpuh. Oke. Kemudian di akupunktur sembuh. Nah, bagaimana itu? Baik. Ada lagi? Bi,
cara tadi kan Nabi udah jelasin nih gimana cara menentukan titik gitu kan. Ya. Nah, itu boleh diulang lagi nggak, Bi? Gimana cara mendiagnosa penyakit, terus nah titik apa yang pas untuk pasien ini gitu. Misalnya penyakit ini gimana caranya kita mendiagnosa dan kita kasih titik yang tepat. Boleh diulang nggak, Bi? Boleh. Tadi kayak agaknya singkat banget. Ya. Cara diagnosa. Oke. Oke, baik. Ada lagi? Cukup Dulu. Baik. Nanti kita teruskan ya. Baik. Sekarang gini. Pertanyaan ini sudah dimulai, siapa tahu. Pertama begini. Pertanyaan ini semuanya, pertanyaan dan jawaban akan Abi berikan sama antum berdua. Pertanyaan antum, Abi berikan catatan. Antum tidak nyatat pun, mau nyatat silahkan yang Abi jelaskan. Tapi pertanyaan dan jawaban ini akan Abi kasihkan sama antum, diambil nanti di classroom ya, kan ada kolomnya. Tadi udah Abi perlihatkan sama Pak Julianto. Antum tinggal ambil. Kemudian, oh ya, mumpung Abi ingat, selesai ini Abi akan langsung serahkan sertifikat antum, tinggal antum download, ya tinggal antum print sendiri karena ini sertifikat elektronik. Cuman Abi akan perlihatkan dulu sama Ahi Yoga. Bentar, Bi. Ya. Bi. Ya. Boleh nggak terakhir nanya? Terakhir. Apa? Boleh nggak pertanyaan terakhir? Oh, boleh. Jangan terakhir, masih banyak boleh. Iya. Ini, Bi. Harus ya, silakan. Rencana kan ada mau pulang liburan nih saya tahun ini. Ya. Kira-kira bulan apa yang tepat untuk saya datang ke tempat antum gitu untuk belajar satu paket sama istri gitu. Antum udah berumah tangga? Udah. Alhamdulillah, dikira itu masih bujang. Terus udah berapa anak? Baru nikah, Bi. Baru nikah saya. Baru nikah. Ya, baik. Baik. Nanti Abi tulis itu ya. Sebentar, Abi akan perlihatkan dulu mana ini. Google Classroom. Bukan juga. Bentar. Baik. Tugas. Ini Oh ya. Ya, baik. Kantong ke sini sayang, sini masuk. Masuk situ. Mana? Ya. Oh ini. Ahi Yoga, ini sertifikat itu udah Abi buat. Tinggal nanti, tapi belum di-link-kan, nanti tinggal antum ambil ya. Nih. Ini sertifikatnya. Nah, ini yang antum. Mantap Kan? Mantap banget nih. Weh, apalagi sertifikat pelatihan, seminar saja sudah mantap. Pak Yoga juga tadi bilang, wah mantap kali katanya. Ya memang harus mantap. Mengapa harus mantap? Akupunktur itu dahsyat. Akupunktur itu hebat. Abi ini PNS. Sering diundang oleh pusat untuk pelatihan, bukan akupunktur, bukan. Maksud Abi, sebagai guru, sering ada pelatihan-pelatihan di Jakarta. Ya, di di Jakarta, di Bandung, pernah juga di Jawa, di Surabaya, di mana ada pelatihan. Itu yang diundang seluruh provinsi. Wah, saya sarjana, itu juga sarjana. Wah, saya S2, itu juga S2. Setiap datang dari tiap daerah, pasti setiap orang secara manusiawi
akan merasa apa namanya itu punya keunggulan lah gitu. Sehingga saling melihat kadang-kadang sebelum kenal itu. Pelatihan sampai 1 minggu kah, sampai 3 malam kah, 3 hari kah misalnya. Nah, tapi seseorang yang memiliki akupunktur itu akan menjadi senter perhatian, akan menjadi pusat perhatian. Mengapa? Sebab ada kadang-kadang teman itu yang sakit kepala, ada yang sakit perut, ada yang sakit pinggang, macam-macam sakit. Begitu kita perlihatkan kepada satu orang, aduh bisa saya ini sedang sakit kepala bisa. Terus Abi coba, nggak usah pakai jarum, pakai jari aja. Ditekan titik puncanya. Begitu ditekan, langsung ringan. Kalau kita sedang makan atau sedang di ruangan, yang lain pada melihat gitu. Setelah pada melihat, pada mendekat. Akhirnya malamnya kumpul di ruangan kita, semuanya diobati dan akupunktur. Dahsyat kan? Di mana-mana. Kalau punya ilmu akupunktur bisa dibagikan, dan kita akan menjadi pusat perhatian. Percayalah, itu yang dialami oleh Abi. Abi ini tadi dibilangkan dari Aceh. Ini cerita dulu, dahsyatnya akupunktur. Bahasa bombastisnya 1000 cerita ada. Tapi Abi yang ingat-ingat saja. Abi pindahan dari Aceh. Saksinya itu. Pu Adi saksinya. Pindah ke Pekanbaru kenapa? Di Aceh waktu itu sedang daerah operasi militer, perang. Saling bunuh. Abi ini dari Jawa. Jadi atas nama orang Jawa terancam. Abi pindah ke Pekanbaru. Abi tidak bawa apa-apa. Bawa diri sendiri, keluarga ditinggalkan di sana. Karena jalannya harus jalan tikus. Semua udah diblokir. Yang ingin Abi ceritakan adalah, Abi datang ke Pekanbaru. Kemudian setelah itu, Abi masuk ke Muhammadiyah. Dan Abi katakan, saya adalah pengungsi, saya tidak minta apa-apa, saya adalah ahli akupunktur. Cuman segitu, Abi. Terus pimpinan Muhammadiyah membuat surat nota. Adinda begitu karena ini itunya apa yang lebih tua. Surat itu ditujukan kepada namanya Dr. Adrian Ali, dokter bukan dokter. Dia adalah ketua Dewan Kota Pekanbaru, ya ketua Dewan. Adinda ini ada dari pengungsi dari Aceh, cuman begitu aja. Dia punya keahlian akupunktur. Apa yang terjadi? Kepala Dewan itulah yang pasien pertama Abi yang Abi obati. Dan kadarullah, apa sakitnya nih? Sakitnya nih. Dia bilang sama saya, Mas, karena mungkin Abi orang Jawa, dia orang Sunda, Abi orang Sunda, orang Bandung. Mas, kalau saya nanda tangan 3 kali saja harus gini tangan. Sakit. Kalau saya makan 3 suap saja tangan saya harus diginikan. Karena pegal. Kenapa? Oh baiklah. Abi obati. Hanya 1-3 kali datang, dia kadarullah sudah sembuh. Setelah itu apa yang terjadi? Ini cerita dulu sedikit. Nanya sama Abi. Panjenengan katanya PNS ya? Iya. Apa? Guru. Abi bilang. Mau pindah ke sini? Oh, maulah. Kan gitu. Mana ijazah? Tidak ada. Karena Abi nggak bawa ijazah, segala macam nggak dibawa. Bayangkan. Dia langsung begini. Telepon langsung. Saya Adrian, Pak Wali. Gitu. Dia nelpon wali kota. Saya Adrian, Pak Wali. Ini katanya ada bla 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 bla, nggak kedengaran Abi dari wali kota ngomong apa nggak tahu. Cuman yang kedengaran dia yang bilang. Setelah itu udah selesai. Mungkin yang dibilang oleh wali kota tuh, alah urus aja lah, gitu, atur aja lah. Singkat cerita adalah, teman-teman, kalau seseorang mau pindah antar provinsi, yang pertama, Pekanbaru mengeluarkan perda peraturan daerah tidak menerima pindahan dari antar provinsi. Waktu itu, 1. 2, kalau mau pindah harus ngurus dulu surat dari sana baru ke sini.
dan diurus sendiri. 3, ngurusnya bisa berbulan-bulan. 4, tidak akan kurang pada tahun 2000 itu, kalau ngurus itu, yang namanya 10 juta tidak akan kurang harus keluar. Apa nasib Abi waktu itu ditakdirkan oleh Allah? Tidak ngurus sendiri, surat-surat juga belakangan, tidak keluar uang serupiah pun, hanya tinggal terima beres. Bayangkan. Berkat aku punktur. Apakah sampai sana cerita? Tidak. Karena Pak Adrian itu, Dr. Adrian itu, yang ketua dewan itu, nelpon lagi. Namanya Pak Ikarudin. Pak Ika, ini bahasa ini ya, bahasa sini, bahasa Minang ya, Abi juga nggak ngerti. Ceritanya kan sakit ini. Ternyata Ikarudin itu sakit, Pak Ikarudin itu sakit darah tinggi, hipertensi. Siapa Pak Ikarudin? Kepala bagian kepegawaian. Jadi sudah klop. Datang ke Abi. Yang diobati siapa? Pak Ikarudin. Terus ibunya. Terus istrinya. Dan akupunktur. Mereka bayar. Tetapi bayaran itu tidak seberapa. Abi lupa lagi 100-200 ribu lah begitu sekali di akupunktur. Tetapi yang paling mahal adalah bagaimana Abi bisa pindah tanpa surat-surat awalnya dan tanpa harus ngurus sendiri. Itulah berkah dari akupunktur. Ini secuil cerita dari segudang cerita dan bukan cerita Abi saja. Cerita-cerita yang lain pun demikian. Jadi punya ilmu pengobatan, punya ilmu akupunktur. Karena akupunktur waktu itu masih langka sekali. Di Pekanbaru sudah ada, yaitu 1 orang. Pak Hari MM yang almarhum tadi. Itu antri, ya harus 1 bulan. Baik. Sampai sana dulu ceritanya. Ini Abi sampaikan untuk motivasi. Ya. Mari sekarang kita mulai menjawab pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Julianto. Iya, Abi. Apakah belajar akupunktur itu mudah? Gitu ya Pak Julianto ya? Iya, Abi. Nah, udah Abi jawab. Mudah. 1. 2. Abi udah jelaskan seperti anak kecil belajar berjalan. Jadi bertahap. Walaupun mudah, tetap harus bertahap. Betul. Seperti belajar sepeda. Kemudian bertahap. Tamat SD dan SMP pun, jadi sudah ada pengalaman yang tamat SD dan SMP pun sudah ada yang jadi akupunkturis. Ya, nanti Abi perlihatkan apakah sekarang atau nanti kita lihat waktunya memungkinkan atau tidak. Kemudian segala sesuatu permulaan itu di awal pasti susah. Ya pasti susah. Ada bahasa Ocu mengatakan all beginning is difficult. Segala sesuatu permulaan itu adalah susah. Ya tanyalah sama pengantin baru tuh. Pasti susah permulaan. Iya kan? Terus ketekunan lah pangkal keberhasilan. Baik, mungkin yang Abi jelaskan lebih dari ini kemarin ke Pak ke Pak Julianto ya. Ini sekedar sepintas. Kemudian ada pertanyaan, berapa lama belajar akupunktur? Ya, Abi udah ringkaskan, ini jawabannya relatif. Di lembaga kita di Sipapunktur ada 5 level. Ya, ada 5 level. Tadi Abi sudah sebutkan. Jadi buku ini tuh ada 5 level dalam buku ini. Ya, ini buku khusus. Ini kita satu-satunya yang punya. Artinya setiap lembaga pasti punya. Tapi kalau di Riau kan hanya satu-satunya kita. Ya, jangan di Sumatera satu-satunya. Ya, baik. Kemudian di Sipapunktur ada 5 level. Setiap level 10 kali pertemuan. 1 kali pertemuan 2 jam. Jadi 10 kali 5 level, 10 kali pertemuan 50 kali pertemuan alias 50 hari. Tapi kalau diintensifkan berarti 25 hari. Artinya 1 bulan. Cuma rata-rata. Nah, kalau bertanya, Bi, rata-rata berapa lama? Kalau medis 1 bulan selesai. Medis itu dahsyat ininya karena dia udah punya dasar. Ya. Tetapi kalau umum, awam seperti kita lah yang bukan dari medis, itu 1 sampai
3 bulan. Relatif, tergantung ininya, tergantung apa namanya itu kemampuan juga. Baik. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan hari ini. Berapa lama penusukan? Oke. Suara Abi jelas nggak ini? Jelas banget, Bi. Coba, Abi volumenya akan Abi turunkan ya. Kalau segini, jelas nggak? Segini. Jelas banget, Bi. Segini jelas, segini. Ya? Jelas. Nah, baik, kalau gitu Abi jangan terlalu ini. Bicara yang seperti tadi, ini kalau sedang ini, offline, sambil berdiri. Udah biasa Abi kalau menjelaskan seperti itu. Nah, sekarang Abi kurangi aja ya volumenya. Berapa lama penusukan itu? Jarum menempel itu berapa lama? Ini jarum 1 cun. Abi buka ya. Teman-teman, kalau waktu pelatihan, ini kan Abi kasihkan. Lihat, yang namanya belajar. Untuk menjadi ahli itu memang harus dari nol. Membuka jarum saja. Kadang-kadang udah semenit, 2 menit, nggak selesai-selesai. Membuka jarumnya aja. Ternyata salah cara membuka jarumnya. Nih, contohnya dari sini. Dibuka gini, enggak? Ya salah. Kalau belum dicontohkan, pastilah susah. Setelah dicontohkan, kan membukanya bukan dari sini, tapi dari sebelah sini. Ininya dikoyak dulu, seret dikoyak, ya. Kemudian ini didorong keluar, keluarlah jarum, diambil seperti ini. Nampak nggak jarum ini? Nampak. Nampak ya? Ya. Nampak. Nah, lihat. Ini misalnya kulit. Orang ya, ini misalnya kulit. Nah, terus ditancapkan. Tancapkan. Nanti ada beberapa teknik ya, ada beberapa teknik. Nah, pertanyaan Pak Julianto tadi, berapa lama penusukan? Baik, sekarang Abi jawab. Lihat. 1. Jika penyakit seorang itu adalah maka penusukannya, itu kuat. Abi terjemahkan, itu kuat. Se itu bahasa Mandarinnya. Coba bilang se, Pak Julianto, Pak Julianto. Itunya Pak Julianto nggak dibuka itu. Apa suara-suaranya buka? Kuat. Nah, kalau kuat berarti harus di sie. Harus di sie. Baca sie. Sie itu adalah dilemahkan. Dilemahkan. Oke. Nah, kalau di sie dilemahkan, ini berarti harus lebih, ya. Ini lihat. Jadi, waktunya berapa lama? Lebih. Ini tanda lebih ya, Pak Julianto ya. Tanda lebih gini ya. Lebih ya. Lebih dari 10 menit. Paham ya? Harus lebih dari 10 menit. Paham ya? Baik, sekarang. Kalau penyakit itu, maaf, mana? Kalau penyakit itu adalah lemah, kalau penyakit itu lemah itu adalah si, lemah itu adalah si. Kalau si dilemahkan, si, lemah itu adalah si. Si itu artinya lemah. Kalau penyakit ini lemah, maka harus dipu. Harus di apa? Pu. Dipu, yaitu dikuatkan. Ya, pu. Dikuatkan. Bahasa kedokterannya ditonifikasi. Kalau ini disedasi. Baik, Abi tambahkan sedikit di sini. Disedasi, artinya dilemahkan. Kalau pu itu dikuatkan atau ditonifikasi. Tonifikasi. Nah, jadi di apa namanya
dikuatkan. Nah, berapa lama waktunya ini? Kalau dikuatkan, berarti waktunya adalah, lihat ya, waktunya lihat. 10. Harus kurang atau sama dengan 10 menit. Ya. Baik, ini pengetahuan dulu ya, pengetahuan dulu. Nanti dalam masalah praktek-prakteknya nanti. Oke, baik. Lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya. Apakah ada efek samping akupunktur? Oke. Jawabnya adalah, nih. Jawabnya adalah, efek samping itu adalah side effect. Tidak ada. Itu jawabnya. Tidak ada. Cuma tadi Pak Julianto bertanya, misalnya, ya, misalnya ada bengkak, misalnya gitu, yang disebut odem, ya, misalnya terjadi odem. Oh, odem, bengkak, odema lah. Atau juga apa ya namanya itu? Oke. Ada misalnya keluar darah. Oke. Misalnya seperti itu. Apakah ini bisa terjadi? Oke, baik. Jawabnya bisa. Bisa terjadi. Terus pertanyaannya, bagaimana supaya tidak terjadi? Ya. Bagaimana supaya tidak terjadi? Supaya tidak terjadi, ada tekniknya. Pertanyaannya, bagaimana tekniknya? Jawabannya apa? Di kelas nanti. Nggak bisa sekarang semuanya dibuka. Kapan waktunya nggak sempat menjawab yang lainnya. Di kelas nanti. Baik. Jadi bertahap. Ya, bertahap. Semuanya bertahap. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti tanyakan lagi yang kurang jelas, tanyakan lagi nanti. Tapi ngomong-ngomong, ini waktu hanya tinggal 10 menit lagi mati. Begitu mati, kita harus istirahat lagi dulu. Iya, Bi. Nah, dan sebentar ya. Sekarang ini jam berapa ya? Kita mulai maghribnya jam berapa nanti ya? Apa mau habis maghrib di sini atau mau habis isya? Abi tawarkan. Habis isya bisa, Bi. Hah? Habis isya. Habis isya aja. Jam berapa Iya. habis isya itu? Jam 8. Jam 8 kita mulai. Bagaimana? Bagaimana, Ahi? Jam 8. Boleh, Bi, boleh. Boleh. Supaya tenang. Ini harus tuntas. Ini ada hikmahnya loh belajar. Kalau kemarin-kemarin rame itu, waduh nggak tercover. Kalau begini, antum lebih nyantai, lebih puas nanti antum ininya. Baik, kita menjelang maghrib ya, menjelang maghrib. Ya. Tapi lanjutkan, tinggal 5 menit lebih. Baik. Bagaimana cara mengetahui titik akupunktur? Baik. Bagaimana cara mengetahui
Abi lebih tegaskan lagi. Mengetahui atau menentukan. Menentukan titik akupunktur bagaimana caranya? 1. Menggunakan teori Chun. Chun, namanya teori Chun. Teori Chun itu apa? Ini ada di sini nanti. Di level 1. Sebetulnya di kelas juga. Tapi Abi jelaskan sedikit. Teori Chun itu adalah patokan anatomi tubuh. Itu teori Chun tuh. Contoh. Lihat tangan Abi. Ya. Dari pergelangan tangan sampai sikut sini, dari pergelangan tangan sampai sikut, ini ada 12 cun. 12 cun. Semua begini tangannya, jarinya begini semua. 4, dirapat 4. 4 ini 3 cun. Ini 3 cun. Sekarang ukur masing-masing harus pas. Kalau ingin 12 berarti ada 4 kali. 1, semua, ayo. 2, 3, 4. Kalau misalnya kelebihan sampai sini atau kurang, berarti harus terus berlatih yang pas. Itu maksudnya. Jadi menentukan titik itu misalnya begini. Titik di sini ada namanya titik Neikuan. Titik Neikuan itu adalah 2 cun. 2 cun itu 3 jari, semua gini. Gini. 3 jari. Ya. Ini Ahi antum tidak begitu jelas ke sini. Agak ini. Posisinya enggak begitu jelas. Cuman kepala baik. Nah, antum tentukan dari sini. Ini masih hidup. Oke. Antum tentukan dari pergelangan ke sini. Lihat. Nah, di ujung sini, inilah namanya titik Neikuan. Titik Neikuan. Nanti ada video-videonya. Semuanya lengkap ada videonya. Antum tidak akan meleset. Antum tidak, insya Allah tidak akan salah. Tidak akan meleset. Oke, baik ya. 1 itu dulu. 2. 2. Bagaimana cara mengetahui atau menentukan titik akupunktur? 1, menggunakan teori Chun. Oke, patokan anatomi tubuh. Kemudian, yang kedua, selain menggunakan tadi teori Chun, ya, bentar. Berdasarkan penjelasan, jadi ada penjelasan nanti berdasarkan penjelasan posisi. Tetapi yang paling penting inilah dia teori Chun ini nanti, ya. Jadi teori Chun ini yang paling ini. Tapi ada juga berdasarkan penjelasan posisi. Contoh, heku ini. Heku ini, titik heku. Ini berdasarkan penjelasan posisi. Yaitu di antara metakarpal 1 dan metakarpal 2. Di persimpangan, di sini, di pertemuan tulang. Nah, itu berdasarkan penjelasan posisi. Dari teori-teori. Banyak sekali buku. Nanti Abi akan perlihatkan suatu saat kalau antum masuk kelas referensi-referensinya. Oke. Baik. 2 itu jawabannya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Pertanyaan ke-6. Masih pertanyaan dari Pak
Lihat. Berapa kali jarum dipergunakan? Ini. Jarum ini berapa kali dipergunakan? Jawabannya adalah 1. Pakai. Disterilisasi. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dengan rendaman alkohol. Gunakan lagi sampai tumpul. Tidak bisa lagi digunakan. Tapi ini dulu. Mana ini? Yoga kok nggak nampak? Halo? Kemana Yoga? Oh ini. Oke, baik. Bilang teruskan. Halo Yoga. Baru masuk lagi ya? Kenapa barusan? Ini. Lab sendiri, keluar sendiri. Yoga. Enggak, tadi ada kesalahan, enggak tahu. Oh, oke, baik. Ini Abi ulangi ya. Berapa kali jarum dipakai? Dipergunakan. Tuh. Bi. Ini enggak tahu keluar sih. Enggak keluar. Enggak nampak. Dia mau keluar sendiri. Hah? Halo? Bagaimana? Keluar lagi. Nggak nampak. Maklum jauh ya Pak Julianto. Oh, ya. Iya, maklum jauh masalahnya ini. Tapi sebentar. Oke lah, baik. Nanti kita akan ulang. Abi tulis saja dulu ya. 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 Is possible. Sekali pakai, buang. Sekali pakai, buang. Zaman now ini. Zaman now ini. Zaman sekarang ini. Sekali pakai, buang. Aduh sayang. Enggak mahal. Murah ini, murah. Oh. Murah.